Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwatal iman, ikhwani fid din, a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, nikmat waktu, nikmat kesempatan, terlebih lagi nikmat Islam dan nikmat iman, yang dimana dua nikmat ini yang mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah, yang dimana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk menuntut ilmu agama, memberikan kita kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nikmatani makbudun fihi makatsiru minan nas, as-sihhatu wal faraq. Dua nikmat yang dimana dua nikmat ini dilalaikan oleh manusia, yaitu as-sihhatu wal faraq, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Apatah lagi dalam menuntut ilmu, dua nikmat ini harus dimiliki oleh seorang muslim. Ya. Karena kalau tidak ada nikmat iman, kemudian nikmat sehat atau nikmat kesempatan, maka tak mungkin kita bisa duduk di majelis ilmu dengan waktu yang begitu lama. Terkadang ada orang memiliki waktu untuk menuntut ilmu, namun dia tidak sehat. Allah uji dia dengan sakit. Dan juga terkadang ada orang sehat walafiat, sehat jasmani dan sehat rohani. Namun ternyata dia tidak mempunyai kesempatan untuk menuntut ilmu agama. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan kesyukuran yang begitu banyak, dengan sebenar-benarnya kesyukuran, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kepada kita semua untuk bisa menuntut ilmu agama. Ya, dan juga keutamaan menuntut ilmu begitu banyak disebutkan oleh para ulama, dan dikumpulkan dalam satu kitab. Kemudian banyak disebutkan oleh sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keutamaan menuntut ilmu. Dan sebaik-baik tempat dalam menuntut ilmu adalah rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik tempat, setenang-tenangnya tempat untuk menuntut ilmu agama adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashyatumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa tidaklah suatu kaum berkumpul di antara rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Dan mereka memakmurkan, menghidupkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Dengan mereka menuntut ilmu. Yatluna kitab Allah. Bukan hanya sekadar ngumpul, tidak ada pembahasan. Bukan hanya sekadar kumpul, namun tidak memiliki tema pembicaraan mereka. Dia hanya ngumpul-ngumpul saja. Tidak. Yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah. Mereka mentadaburi kitab Allah. Mereka membahas kitab Allah, yaitu Al-Quran. Wa yatadarasunahum fima bainahum. Dan ketika dia sudah membaca kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mereka telah membaca ayat-ayat Allah Azza wa Jal, maka mereka mentadaburi ayat-ayat Allah tersebut. Mereka membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Illa nazalat alaihimus sakinah. Nah, inilah feedback, benefit ketika antum menuntut ilmu, belajar di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, diberikan ketenangan, diberikan sakinah,
Makanya memang terkadang orang ada yang mengatakan, Ustadz, saya kalau di masjid itu tenang sekali hatiku, tidak ada saya pikir. Apatah lagi kalau saya dengar ceramah Ustadz di masjid, biasanya tuh hati, subhanallah, kayak tidak seperti biasanya. Ada kenikmatan yang betul-betul saya tidak pernah mendapatkan kenikmatan tersebut, saya tidak pernah rasa nikmat tersebut kecuali di masjid. Ada yang biasa yang mengatakan seperti itu, dan inilah bukti dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diberikan ketenangan. Wa ghasyiatumur rahmah. Kemudian di ditebarkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yaitu rahmat. Ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala disebarkan kepada mereka yang berada di tempat tersebut dalam rangka menuntut ilmu agama. Wa haffatuhumul malaika. Kemudian sayap-sayap malaikat dihempakkan di atas kepala para penuntut ilmu yang hadir di majelis tersebut. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah berkumpul satu kaum di suatu majelis kecuali datang malaikat dan menghempakkan sayap-sayapnya. Kenapa mereka menghempakkan sayap-sayapnya di atas kepala para penuntut ilmu? Karena ridha dengan apa yang mereka pelajari, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala, nilai-nilai kebaikan. Kemudian apa yang terakhir? Wa dzakarahumullahu fi man indah. Kemudian yang hadir dalam majelis tersebut akan dicatat nama-namanya oleh para malaikat, kemudian distorkan kepada siapa? Distorkan kepada Allah Rabbul Alamin. Dan coba kita bayangkan, para pemirsa dan para teman-teman rahimakumullah, bagaimana rasanya ketika nama antum, nama kita disebutkan di depan para hadirin dan di depan para pejabat, apatah lagi presiden. Ya. Maka bagaimana hati tersebut tidak bahagia karena disebutkan di depan pemimpin negeri, pemimpin suatu tempat, pemimpin suatu wilayah. Nah, apatah lagi ini, nama kita disebutkan kepada siapa? Pemimpin Rabbul Alamin. Pemilik alam semesta ini, pemilik semua makhluk yang mengatur bumi ini. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Jadi kita bersyukur, para hadirin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat menuntut ilmu, atas nikmat kita bisa mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tanda baiknya seorang muslim adalah mereka difaqihkan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Tanda baiknya, tanda istimewanya seorang hamba, tolong dicatat ya. Tolong dicatat. Tanda baiknya seorang hamba, tanda baiknya seorang muslim adalah ketika apa? Ketika difaqihkan, ketika dipahamkan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man aradallahu bihi khairan faqahahu fid din." Dalam riwayat lain disebutkan yufaqihu fid din. Man arada bihi khairan faqahahu Allahu fid din. Man arada Allahu bihi khairan yufaqihu fid din. Dia difaqihkan di atas agama yang mulia ini. Dan tidak semua agama sama. Tidak semua agama sama. Kalau ada yang mengatakan semua agama sama, maka itu salah dan menyelisihi perkataan Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sungguhnya agama yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam, berserah diri. Para pemirsa dan teman-teman rahimakumullah. Ya. Maka hidayah yang Allah berikan kepada kita, kita harus syukuri. Karena hidayah itu mahal. Dan hidayah itu iman. Ya, petunjuk Allah Subhanahu wa taala adalah keimanan dan kefaqihan dan keteguhan dalam menjalankan syariat Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya iman tidak bisa diwarisi, tak bisa diwarisi. Ya, kalau misalnya iman itu bisa diwarisi, ya
maka begitu banyak anak-anak para nabi akan menjadi rasul. Begitu banyak anak-anak para orang-orang yang saleh, ya, maka anaknya juga akan ngikut saleh, ya. Begitu banyak para nabi dan para rasul, namun anaknya bertolak belakang dengan sifat mereka. Jadi iman tidak bisa diwarisi, tidak bisa diwarisi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ketika kita menjelaskan syarat-syarat tentang ibadah, ya. Bagaimana syarat ibadah itu? Maka bisa kita katakan bahwa dua syarat ibadah ini, satu orang bisa, yang pertama bisa dilaksanakan oleh semua orang, namun syarat yang kedua ini susah untuk diamalkan oleh seluruh manusia. Jadi yang pertama, syaratnya semua orang bisa lakukan. Ya, ikhlas lillahi ta'ala. Mengharapkan wajah Allah, ya, mengharapkan sawab, ya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-ikhlas. Ya, dan semua orang bisa laksanakan. Semua orang bisa mendapatkan yang namanya al-ikhlas ini. Ya, bisa dia terapkan dalam ibadahnya. Namun yang kedua, tidak semua manusia bisa melakukannya, yaitu ittiba', mutaba'atul rasul. Dia mengikuti tata cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah, ya, dan tidak semua manusia, tidak semua orang bisa menjalankan yang kedua ini, yaitu mutaba'atul rasul, bisa mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah. Ya, maka kita harus memperhatikan yang seperti ini, yaitu mutaba'atul rasul. Bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah? Ya, apakah ada dalilnya atau tidak? Dalilnya itu berdasarkan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, al-ikhlasu an-niyatu lillah. Ya. Kemudian yang pertama adalah ikhlas, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dan kita meniatkan ibadah ini untuk, ya, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, kita berharap sawab dari Allah Subhanahu wa taala. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, ini dimaksudkan al-ihsan. Ya, di atasnya al-iman. Ya, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Bahwa ihsan itu apa? Engkau beribadah kepada Allah, engkau sembah Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarahu. Seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Dan kalau saja Allah tidak melihatmu dalam beribadah, maka, ya, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau misalnya engkau beranggap bahwa Allah tidak melihatmu dalam beribadah, maka engkau mengatakan dalam dirimu bahwa Allah melihat saya dalam beribadah. Contoh misalnya seperti ini. Ya, kalau ada orang yang mau riya, mau sum'ah dalam beribadah, maka dia memperbaiki ibadahnya. Karena kenapa? Dia ingin dilihat, ingin dipuji oleh orang. Ya. Maka seperti itu, kalau kita ingin mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka kita beribadah seakan-akan Allah melihat apa yang kita lakukan sekarang. Ya. Kemudian, nah ini ittiba', ya, mutaba'atul rasul adalah kita mengharapkan, bukan mengharapkan, ya, kita mengikuti tata cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah. Ya, terkadang ada orang salah-salah dalam beribadah, dan kalau misalnya tidak terpenuhi syarat ini, jangan sampai ibadah kita tertolak. Jangan sampai ibadah kita tertolak. Para hadirin dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah
tabaraka wa ta'ala. Maka seorang penuntut ilmu, ya, haruslah mereka bertakwa kepada Allah. Bertakwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengharapkan thawab, ya, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau bukan thawab yang kita harapkan, maka apa yang kita harapkan selain thawab itu? Ya. Dan penuntut ilmu harus banyak membaca, harus banyak menelaah, harus banyak mentadaburi. Karena penuntut ilmu sejatinya adalah mereka yang akan melanjutkan tongkat estafet dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan sebenarnya kita menuntut ilmu agama bukan ingin menjadi ustadz, untuk menjadi alim, untuk menjadi ulama. Ya. Bukan tujuan awal dalam menuntut ilmu adalah menjadi orang yang berilmu, dikatakan orang berilmu, dikatakan ustaz, dikatakan ulama, tidak. Tapi tujuan dalam kita menuntut ilmu adalah takut kepada Allah, al-khasyatullah, takut kepada Allah. Dan bagaimana caranya ketika kita sudah menuntut ilmu, ya, kita bisa mudah mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki amalan-amalan kita, sehingga amalan-amalan kita ini tidak masuk dalam perkara yang baru atau tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah tujuan sebenarnya, tujuan hakiki dalam menuntut ilmu agama adalah apa tadi? Adalah kita memperbaiki ibadah dan kita semakin takut kepada Allah. Karena kita sudah mempelajari tentang surga dan neraka, bagaimana azab Allah Subhanahu wa ta'ala dan bagaimana ganjaran pahala yang Allah siapkan kepada mereka yang melaksanakan ketaatan kepadanya. Maka, ya, penuntut ilmu juga harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama. Ya, karena ya di zaman kita sekarang sudah timbul banyak fitnah. Ya, sudah banyak orang yang bodoh kemudian ya menyampaikan apa yang sebenarnya dia tidak tahu namun dia sampaikan. Dan banyak seperti itu. Nah, ahlul ilm, orang yang menuntut ilmu, punya porsi yang banyak dalam ini, dalam masalah yang seperti ini. Para pemirsa dan teman-teman rahimakumullah, bahwa di antara jalan hidayah yang Allah berikan kepada kita dan kita juga bisa menjadikan poin, ya, cara untuk mendapatkan hidayah itu adalah kita, ya, mencari guru, ya, mencari ustadz yang dapat membimbing kita kepada jalan yang lurus. Tentu ba'dallah, tentu setelah Allah Subhanahu wa ta'ala, antum berdoa kepada Allah untuk diberikan yang seperti ini. Adalah metodenya adalah guru. Kita mencari guru dalam belajar, ya, belajar. Jangan sampai kita dapat guru yang tidak sesuai SOP yang Rasulullah sampaikan kepada kita. Ya. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bahkan ketika itu, ya, perawi hadis terbanyak yaitu Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi, atau kita kenal dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Beliau 3 tahun bersama Rasulullah, kemudian meriwayatkan banyak hadis. Ya, 3 tahun bersama Rasulullah dan meriwayatkan ribuan jutaan hadis. Ya. Dikisahkan ibunya ketika menapaki jalan hidayah, karena dulunya ibu dari Abu Hurairah adalah orang yang syirik, minal musyrikah, orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Abu Hurairah ketika itu mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dulu ibu Abu Hurairah radhiyallahu taala
Iya, Abu Hurairah, ya ibu Abu Hurairah dulunya suka mengejek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya suka mencaci maki, mengkata-katai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sampai di telinga Abu Hurairah, sampai di telinga Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah ketika itu menangis kemudian apa? Kemudian kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada ibunya. Sehingga Abu Hurairah di akhir uh, waktu tersebut sebelum ibunya masuk Islam meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ibunya didoakan supaya masuk ke dalam Islam. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan ibu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Ya. Fad'u Allah an yahdiya ummi Abi Hurairah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah, yakni Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Ya. Maka ketika itu setelah beliau mendoakan, maka pergilah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan kembali kepada ibunya. Ya, kembali kepada ibunya dengan wajah yang begitu bahagia karena dengan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena telah didoakan ibunya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita ketahui bahwa doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sangat dipegang ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sangat diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dari sini kita mengambil hikmah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh bertawassul, meminta doa, maksudnya kita berdoa ya dengan kita minta tolong kepada orang itu, bantu juga doakan ya, bantu juga doakan kepada orang-orang yang masih hidup, kepada orang yang masih hidup, dan yang kita minta tolongi ini orang yang akan doakan kita juga orang yang taat kepada Allah dan ahli tauhid dan imannya bagus dan seterusnya, sehingga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sini kita bisa mengambil hikmah bahwa kita bisa bertawassul, ya meminta doa kepada siapa? Kepada orang yang masih hidup. Maka ketika itu beliau kembali kepada rumahnya dan ketika itu rumahnya terkunci. Rumahnya Abu Hurairah pintunya masih terkunci, tertutup, ya. Kemudian ketika ibunya keluar dan membuka pintu rumahnya, langsunglah bersyahadat ibunya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, maka berislamlah ibu dari Abi Hurairah. Maka dari sini juga kita bisa mengambil hikmah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan teman-teman rahimakumullah, bahwa salah satu jalan untuk menapaki hidayah adalah kita minta doa kepada saudara kita, kepada guru kita. Semoga Allah memberikan hidayah kepada saya kepada jalan yang lurus. Namun bukan hanya sekadar doa. Nah, orang sekarang, ya Ustaz, doakan saja dia supaya bisa berhijab. Karena dulu di zaman Rasulullah SAW, di zaman jahiliyah, ketika turun ayat tentang hijab, maka para wanita ketika itu langsung menarik hordennya, kemudian menjadikannya dia hijab untuk menutup auratnya. Kalau sekarang, ya doakan saja Ustaz, semoga bisa berhijab dalam waktu dekat. Tidak. Tapi ketika kita sudah minta doa kepada guru kita, misalnya saudara kita, misalnya, maka kita juga berusaha untuk merubah diri kita. Kita minta tolong kepada orang untuk mendoakan kita untuk selalu berada di jalan istiqomah, selalu berada di jalan lurus. Tapi di sisi lain kita tidak punya usaha untuk meninggalkan maksiat, masih senantiasa berada di jalan yang bengkok-bengkok, masih berada di circle-circle yang gak jelas. Jadi harus ada usaha. Ya, harus ada usaha. Sebagaimana Abu Hurairah pun juga mendoakan ibunya dan mencari cara bagaimana caranya ibu saya juga bisa berislam dan tidak menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi
Ketika kita sudah berdoa, kita berikhtiar, kemudian tawakal. Ini 3 tingkatannya. Berdoa dulu, kemudian setelah berdoa kita ikhtiar, berusaha, kemudian setelah ikhtiar baru tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika engkau sudah berniat, bertekad, maka serahkanlah semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi seperti itu para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara jalan untuk menapaki jalan-jalan hidayah adalah pertama kita menuntut ilmu. Kita berusaha memperbaiki diri kita, memuhasabah diri kita, ya bagaimana caranya untuk bisa memperbaiki diri, mengevaluasi diri, kemudian kembali kepada jalan yang lurus. Tapi kami tidak mengatakan bahwa ketika antum sudah berhijrah, sudah berada di jalan yang lurus, antum sudah tinggalkan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya fa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jangan kita meninggalkan bagian kita di dunia. Misalnya orang yang sudah bekerja, misalnya kerja di bank riba, na'udzubillah, dan sudah mendapatkan hidayah dari Allah, maka tugas antum jangan menyerah, tetap cari kerja yang halal. Apatah kalau antum menjadi seorang suami dan menjadi pemimpin dalam rumah tangga, maka antum tidak boleh. Ya, begitu saja. Antum tinggalkan bank riba, cari kerja yang halal. Cari pekerjaan yang halal. Ya. Kemudian setelah kita berusaha dalam menuntut ilmu untuk menapaki jalan hidayah, kedua adalah kita minta doa kepada orang-orang yang kita yakini keimanan dan ketaatannya kepada Allah. Minta tolong akhi, doakan semoga saya bisa baik-baik dalam masalah ketaatan. Semoga saya diberikan istiqamah. Ya. Kemudian setelah kita minta doa, tugas kita apa? Berusaha. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan maksiat. Dan berusaha kembali kepada Allah, berzikir kepada Allah, dan beristighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.